Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan IP address dan perencanaan kabelnya pada topologi yang sudah saya buat, kemudian perangkat dan jenisnya yang akan digunakan, lalu layanan apa saja, dan lalu kerja sampai klien bisa mendapatkan akses internet. Pada topologi yang sudah saya buat, kabel pada router pertama Ether 1 menuju ke default router dengan IP 172.16.12.114/24. Kemudian pada router pertama ini juga terdapat WLAN dengan IP 10.10.10.1/25. Lalu ada uplink yang menyambungkan ke router pertama dengan router kedua dengan IP 192.168.100.156/30. Untuk router pertama dan 198.100.155/30 untuk router kedua. Pada router kedua di Ether 2-nya dihubungkan ke switch manageable port 1 yang disebut dengan trunk port, sehingga satu jalur fisik dapat dilewati beberapa jaringan. Lalu di switch manageable membuat layanan VLAN dengan segmentasi jaringan, yaitu VLAN 100 server di port 5-6 dengan IP 192.168.100.110/29 dan VLAN 200 jaringan di port 20-21 dengan IP 192.168.195/28. Pada topologi ini ada beberapa perangkat yang akan digunakan, yaitu router pertama merek Mikrotik dengan jenis RB951 yang berfungsi sebagai pintu keluar utama dengan default route menuju internet. Ada juga router kedua merek Mikrotik dengan jenis RB941 yang berfungsi menghubungkan VLAN yang ada di switch manageable ke main router melalui trunk port, sehingga beberapa jaringan bisa melewati satu jalur fisik. Switch manageable merek Mikrotik dengan jenis CSS326 24G252SRM menyediakan layanan segmentasi jaringan. Pada topologi jaringan tersebut, layanan utama yang digunakan meliputi gateway internet, yaitu DHCP server, routing statis, routing dinamis, OSPF, VLAN, dan WLAN. Internet gateway berfungsi sebagai pintu keluar masuk trafik dari jaringan internal menuju internet, yang biasanya diatur melalui router utama yang terhubung ke penyedia layanan internet, sama seperti dengan topologi dan perencanaan yang sudah saya buat. DHCP server bertugas memberikan alamat IP otomatis kepada klien sesuai VLAN atau VLAN yang mereka gunakan. Routing statis dipasang pada router untuk menentukan jalur default menuju internet atau default route. Sedangkan routing dinamis OSPF digunakan agar antar router dapat saling bertukar informasi secara otomatis. VLAN dipakai untuk memisahkan jaringan berdasarkan fungsi atau kelompok pengguna, misalnya VLAN 100 untuk server dan VLAN 200 untuk jaringan umum. Sementara WLAN menyediakan akses nirkabel bagi klien melalui SSID yang terhubung ke VLAN tertentu. Alur kerja akses internet dimulai dari klien, baik yang berada di VLAN maupun WLAN. Klien dan VLAN mengirimkan paket data ke switch manageable, lalu diteruskan melalui trunk terus ke akses router. Akses router kemudian melakukan routing dan mengirim paket ke main router melalui uplink. Main router yang memiliki default route meneruskan paket keluar ke internet melalui interface public. Balasan dari internet masuk kembali ke main router, lalu dikirimkan ke akses router untuk VLAN atau langsung ke WLAN. Akses router mengembalikan paket switch manageable dan switch main list
distribusikan ke port VLAN yang sesuai. Dengan cara ini, semua klien, baik di VLAN maupun WLAN, dapat mengakses internet karena adanya default route, demand router, dukungan dinamik router antar router, routing antar router, serta trunking VLAN yang memungkinkan segmentasi jaringan tetap bisa terhubung ke jalur yang sama.